Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua akan menceritakan kasus pembunuhan yang terjadi di Banjarmasin. Ada seorang wanita ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dan bersimbah darah di dalam mobilnya. Bagaimana kisah ini terjadi dan ada apa sebenarnya di dalam kehidupannya hingga dia harus meregang nyawanya. Yuk, mari kita simak videonya. Wanita berusia 35 tahun dengan paras cantik, berkulit putih, asli Palangkaraya, Kalimantan Tengah, bernama Levi Priscilia. Di dalam kehidupannya, Levi pernah berumah tangga dengan suami pertamanya. Namun itu semua harus berakhir dengan perceraian. Lalu Levi pun menikah lagi dan dari pernikahan kedua kalinya yaitu seorang pria bernama Aryadi. Kehidupannya dengan suami kedua bisa dikatakan sangat berkecukupan. Aryadi pria asal Palu, dia merupakan pekerja keras dan pengusaha bisnis perminyakan. Levi seorang ibu rumah tangga yang tinggal di kawasan Woodland Residence, Komplek Aston Banua Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Suaminya yang memang hobi bekerja saat itu, kebetulan bisnisnya pun sedang melebarkan sayap, sehingga membuatnya semakin sibuk dan sering pergi keluar kota untuk bertemu beberapa relasi. Otomatis, waktu bersama dengan keluarga pun berkurang. Walaupun dari sisi keuangan serba berkecukupan, namun di sisi perhatian dan kebersamaan dengan suaminya bisa dikatakan adalah momen yang langka, dan itu membuat hatinya sedih. Namun Levi pun hanya bisa mengeluh kepada suaminya tanpa bisa berbuat apa-apa. Selasa 20 November 2018, Aryadi sang suami berpamitan untuk pergi ke Palembang beberapa hari. Walaupun sang suami pergi untuk bekerja, namun di dalam hatinya Levi selalu merasa kesepian, galau, dan mulai berpikiran negatif, mencurigai sang suami memiliki wanita simpanan lain. Namun di sisi lainnya, Levi pun menyadari jika seperti ini terus tidak akan baik untuk kehidupan rumah tangganya. Dan Levi pun mencoba untuk berkonsultasi dengan seorang ulama yang bernama Alek. Di sanalah Levi mencurahkan segala keluh kesahnya dan kekhawatiran tentang suaminya. Namun sejak mendapatkan petua dari sang ulama, pikiran dan hatinya Levi pun menjadi terbuka. Hari demi hari, Levi pun mengalami perubahan. Dia mendapatkan ketenangan batin dan mulai hilang segala kecemasan yang selalu menghantuinya. Ketika Levi sedang bertamu ke rumah ulama itu, saat itu datanglah seorang pria lalu mengetuk pintu. Ulama itu pun segera mempersilakannya masuk, dan pria itu bernama Herman, berusia 25 tahun. Herman pun bertujuan untuk berkonsultasi dengan sang ulama. Namun rupanya tanpa sepengetahuan ulama, diam-diam mereka bertukaran nomor telepon. Ternyata saat berkomunikasi itu, Herman mengaku sebagai paranormal, dan Levi perlahan mulai terpengaruh dengan omongannya Herman. Levi pun mulai membeli dan menggunakan benda-benda mustika atau jimat-jimat yang diakui oleh Herman memiliki khasiat pengasihan dan kesuksesan. Sejak perkenalan itu, mulai berubah haluan Levi yang awalnya berkonsultasi ke ulama dengan mendapatkan petua-petua agama menjadi menggunakan benda-benda mistis. Namun gak lama dari perkenalannya itu, Herman tersangkut kasus penganiayaan yang membuatnya harus ditahan dan mendekam di penjara. Levi yang merasa sejak memiliki benda-benda itu memberikan efek untuk kehidupannya, dan semua keinginannya pun terwujud, seperti meminta suaminya untuk betah di rumah dan meminta mertuanya untuk pindah dari rumahnya. Walaupun Herman di dalam penjara, dia tetap bisa berkomunikasi dan sering mengirimkannya uang sebagai ucapan terima kasih atas bantuan Herman. Namun ada satu permintaan Levi yang belum terwujud, yaitu meminta agar suaminya menepati janjinya membelikannya sebuah berlian. Herman pun di dalam penjara melakukan ritual sesuai dengan permintaan Levi.
Namun setelah lama menunggu, suaminya pun tak kunjung membelikannya sebuah berlian. Dia pun menagih janjinya kepada Herman. Dan kebetulan Herman pun baru saja keluar dari penjara selama 2 hari. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk bertemu. Di dalam pertemuan itu, Herman meminta untuk melakukan ritual dan biaya ritual sebesar 300.000 rupiah. Permintaan itu pun disetujui oleh Levi. Awalnya ritual itu akan dilaksanakan pada jam 8 malam di Hotel Aston. Namun dikarenakan kamar hotel sedang penuh, hingga ritual itu pun dilaksanakan di dalam mobil. Dan ritual itu pun baru bisa dilaksanakan pada jam 12 malam. Saat mereka sudah berada di dalam mobil, Levi duduk di kursi pengemudi, sementara Herman duduk di posisi belakang. Jalan Ahmad Yani, kilometer 11, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Selesai Herman berkomat kamit membaca mantra, Herman pun segera pindah duduk ke kursi pengemudi dan Levi pindah ke kursi depan penumpang. Namun saat proses ritual itu akan dimulai, Levi terlalu banyak bertanya, seolah-olah seperti tidak percaya dengan kemampuan Herman, sehingga terjadi perdebatan di antara mereka berdua. Hingga perdebatan itu pun memanas. Herman mendorong pipi kanan Levi. Levi pun melawan dengan menjambak rambut Herman. Herman di tangannya yang sedang memegang gunting untuk ritual langsung menusukkan gunting ke perutnya Levi berkali-kali. Kain yang awalnya untuk ritual digunakan oleh Herman menarik leher Levi hingga terdengar suara krek. Levi pun meregang nyawanya di dalam mobil, sementara Herman segera meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motor. Keesokan harinya, tepatnya pada jam 9 pagi, pemilik showroom Firdaus yang bernama Nur Aini, awalnya dia mengira jika mobil Swift berwarna biru sedang mogok karena terparkir cukup lama. Lantas dia pun mendekati mobil tersebut dan mengintip melalui kaca jendela mobil. Terlihat seorang wanita terlentang di kursi depan penumpang dengan bersimbah darah. Nur Aini pun segera melaporkannya kepada pihak kepolisian. Jasad Levi pun dibawa ke RSUD Ulin, Banjarmasin. Polisi pun langsung melakukan investigasi. Cepat dan tepat polisi berhasil mengidentifikasi pelaku pembunuhan Levi, yaitu Herman. Dan Herman pun ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 24 November 2018 di kediamannya di Sungai Lulut, Jalan Martapura Lama, RT 7, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Motifnya Herman melakukan pembunuhan dikarenakan dia tersinggung dengan sikap dan perkataan Levi yang seolah-olah tidak mempercayai kemampuannya dalam melakukan ritual. Levi pun menyinggung Herman karena permintaannya yang ketiga belum terwujud. Suaminya tak kunjung membelikan berlian. Kasus pembunuhan ini pun digelar di Pengadilan Negeri Martapura. Jaksa penuntut umum menjerat terdakwa dengan pasal 388 dengan tuntutan 15 tahun penjara. Dan pada tanggal 19 Maret 2019, Herman divonis 13 tahun penjara. Naas dan tragis banget apa yang dialami oleh korban. Sebenarnya langkahnya Levi sudah benar, berkonsultasi dengan seorang ulama, tetapi haluannya berubah ketika bertemu dengan Herman. Bagaimana guys pendapat kalian mengenai kasus ini? Silakan komentar kalian jika kalian memiliki penilaian mengenai kasus ini. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari kisah ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?